Hey, welcome to my channel. Aku Dina Avianti. Lisoman, kalian pasti sudah nggak asing sama nama ini kalau kalian juga penikmat K-pop. Lisoman adalah pemilik saham terbesar di SM Entertainment yang akhirnya menjual sahamnya kepada Hype. Dan berita ini menjadi sebuah berita yang trending topik di minggu-minggu terakhir ini. Sebenarnya kisah ini bermula dari adanya Project SM 3.0. Kalau kalian belum tahu, kita flashback dulu sedikit ke belakang. Jadi SM Entertainment di tahun 1995 mengusung tema SM 1.0 dengan program-programnya. Lalu di tahun 2010 juga mengusung SM 2.0. Dan sekarang di tahun 2023 memasuki SM 3.0 yang akhirnya akan diwujudkan oleh co-CEO dari SM Entertainment yaitu Lee Sang-seo dan Tak Yong-jun. Tetapi sayangnya Lee So-man seperti tidak dilibatkan dalam Project 3.0 dari SM Entertainment. Berita tentang SM Entertainment ini benar-benar menggemparkan banget karena kebanyakan publik itu menyayangkan dan takut kalau idolanya yang ada di SM Entertainment akan tertunda untuk comeback atau debut mereka. Cerita ini bermula di tahun 2022 sekitar bulan Oktober di mana SM memutuskan atau mengakhiri kontrak dengan Like Planning, yaitu sebuah perusahaan mitra dari SM Entertainment. Buat kalian yang belum tahu sebenarnya apa Like Planning adalah sebuah perusahaan yang menjadi mitra dari SM Entertainment di mana si Like Planning ini memiliki tugas sebagai consulting dan proses produksi musik dari seluruh artis SM Entertainment, yang artinya SM Entertainment harus membayar sejumlah royalti setiap tahunnya terhadap Like Planning. Dan yang perlu kalian ketahui, siapakah pemilik Like Planning? Lee So-man. Ya, kalian nggak salah dengar. Di mana Lee So-man adalah pemegang saham terbesar di SM Entertainment pada saat itu, dan dia menjadi pemilik satu-satunya dari perusahaan mitra dari SM Entertainment. Sebenarnya desas-desus tentang SM Entertainment akan menjual sahamnya itu udah bermula sekitar tahun 2020 dan disinyalir bahwa si JNNM dan Kakao itu udah ngelirik SM Entertainment dan ingin membeli saham-saham mereka. Tetapi ada suatu badan yaitu Align Partners di mana Align Partners ini bertugas untuk mengkoreksi apakah ada dalam suatu perusahaan itu yang bisa lebih diefektifkan. Setelah diketahui bahwa SM Entertainment bermitra dengan Like Planning, si JNNM dan Kakao akhirnya mengundurkan diri atau mengurungkan niat mereka untuk membeli saham SM Entertainment pada saat itu. Tetapi setelah berakhirnya kemitraan dari Like Planning di bulan Oktober 2022, Kakao Entertainment akhirnya membeli saham dari SM Entertainment di bulan Februari tanggal 7 2023, yaitu sebesar 9,05%. Tetapi Lee So-man tidak menerima tentang penjualan saham yang dilakukan oleh SM Entertainment terhadap Kakao. Kenapa? Ternyata guys, Lee So-man mencurigai adanya ilegalitas yang dilakukan oleh co-CEO atau SM Entertainment saat menjual saham ke Kakao. Karena pertama, dia tidak dilibatkan atas dijualnya saham terhadap Kakao, padahal Lee So-man adalah pemilik saham utama dari SM Entertainment. Tetapi di sini sebenarnya ada 3 badan yang juga memiliki saham di SM Entertainment, yaitu Manajemen Investasi Korea yang memiliki 4,45% saham di SM. Lalu ada konglomerat teknologi Cina yaitu Alibaba yang sebesar 3,71% saham. Dan ada dana pensiun publik yaitu layanan pensiun nasional dari Korea Selatan yaitu sebesar 3,68 saham dari SM Entertainment. Dan akhirnya Lee So-man menjual saham sebesar 14,8% kepemilikannya terhadap Hype, sehingga menjadikan Hype sebagai pemegang utama terbesar kepemilikan saham di SM. Dan yang nomor 2 adalah Kakao. Tetapi belakangan ini ada desas-desus yang bilang kalau si JNNM dan Kakao akan berkolaborasi untuk mengakuisisi lebih banyak saham-saham dari SM Entertainment.
Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Lee Soman untuk menjual sahamnya terhadap Hype? Banyak banget spekulasi yang bilang bahwa ini adalah jalan satu-satunya yang dipilih oleh Lee Soman untuk keluar dari SM Entertainment. Tetapi pakar ekonomi bilang ini adalah langkah cerdik yang dilakukan oleh Lee Soman karena nominal yang ditawarkan oleh Hype terhadap per lembar saham yang dimiliki oleh Lee Soman jauh lebih tinggi daripada Lee Soman melepaskannya ke pasar saham. Dan berita terbaru yang sekarang beredar, media menyoroti kemunculan pertama Lee Soman di publik setelah viralnya penjualan saham di SM Entertainment. Pada tanggal 14 Februari 2023, Lee Soman menghadiri makan malam bisnis Korea Mongolia yang diadakan di Grand Hyatt Hotel yang berlokasi di Yongsan-gu, Seoul, dan memberikan pidato utama tentang K-pop, gelombang Korea, dan visinya untuk planet masa depan. Netizen Korea mengkritisi kalau penampilan perdana Lee Soman tersebut terlihat seperti tanpa beban. Hype sebenarnya sudah membuat sebuah pernyataan bahwa Lee Soman tidak akan memiliki hak manajemen. Ada juga rumor yang menyatakan bahwa siapakah yang akan menjadi direktur di SM Entertainment nantinya. Mengingat bahwa Hype adalah pemegang utama terbesar pemilikan saham di SM. Ada yang mengira antara Bang Si-hyuk, CEO dari Hype, atau Min Hae-jin yang merupakan CEO dari Adon. Dan netizen Korea juga banyak banget ngomongin tentang Min Hae-jin, dimana diketahui Min Hae-jin ini sebelumnya menjabat sebagai direktur kreatif di SM Entertainment. Dan drama tentang penjualan saham entertainment ini terus berlanjut, dimana sekarang ada berita terbaru yang tadi sudah aku sampaikan. Kalau memang itu benar terjadi, bagaimana SM ke depan nantinya dengan tema-tema yang seperti apa, dengan konsep debut atau konsep comeback yang seperti apa, itu juga akan menjadi penantian tersendiri bagi penggemar K-pop. Guys, sampai di sini dulu ceritaku tentang penjualan saham Lee Soman terhadap Hype. Kalau menurut kalian kayak gimana? Apakah ini akan berpengaruh terhadap artis-artis yang dinaungi oleh SM Entertainment? Sampai jumpa di video-videoku yang lain yang lebih seru. Dah.